Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini hari Kamis 8 Desember 2016. Bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Sejak 8 Desember 1854, melalui Paus Pius ke-9, kita merayakan Hari Raya ini. Dan Paus sejak saat itu menetapkannya sebagai sebuah dogma, bahwa sejak dikandung ibunya, Maria dikandung tanpa noda dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, berdasarkan inspirasi sabda pada hari ini, kita merenungkan bagaimana Maria menerima rahmat yang luar biasa dan bagaimana ia menanggapinya juga secara luar biasa dalam kehidupannya. Berdasarkan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, kita melihat bagaimana Maria sendiri menanggapi perjalanan ini dan juga bagaimana ia menanggapi rahmat Tuhan di dalam kehidupannya. Ada 3 tahap perjalanan hidup iman Maria. Pertama, Maria terkejut. Ketika malaikat menyampaikan salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut. Maria tidak menduga bahwa ia mendapatkan rahmat yang luar biasa, karunia Tuhan yang begitu agung di dalam kehidupannya. Dan sebagai manusia, ia tidak menduga, ia tidak menyangka. Melihat kenyataan itu, lalu malaikat meneguhkan Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mendengar hal itu, Maria sadar siapakah dirinya dan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Maka masuk kepada tahap kedua iman Maria, yaitu Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Mendengar pertanyaan Maria, malaikat lalu menjelaskan kepadanya bahwa dia akan mengandung dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sendiri akan menaungi engkau, dan anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Selain itu juga malaikat menunjukkan bagaimana Elisabet yang sudah tua lagi mandul, sekarang bulan yang ke-6 bagi dia. Secara perhitungan kita manusiawi, mana mungkin Elisabet yang sudah tua dan dikatakan mandul sekarang mengandung dalam bulan yang ke-6. Mendengar penjelasan itu, Maria tidak berbuat lain dan akhirnya masuk pada tahap ketiga iman Maria. Maria menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudariku yang terkasih, Maria mendapatkan rahmat yang luar biasa, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ia yang adalah manusia yang hina dina, berkenan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan itulah sang juru selamat bagi kita. Dan di samping itu Maria menanggapi secara luar biasa kasih karunia Tuhan dengan menyediakan dirinya, rahimnya untuk mengandung sang juru selamat. Dengan kata-kata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Fajar keselamatan bagi kita terbuka lebar. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena melibatkan Maria, salah satu dari antara kita manusia, untuk ambil bagian dalam sejarah keselamatan. Mari kita juga belajar pada Maria, bagaimana berserah diri, bagaimana beriman, bagaimana menjawab tawaran Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing dimanapun kita berada. Dalam suka duka, pahit manis kehidupan kita, mungkin pada awal kita terkejut, mungkin juga kita bertanya apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita.
Tapi pada akhirnya kita juga mesti mampu menjawab ya atas kehendak Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan, agar kita juga bertumbuh di dalam iman, penyerahan diri semakin mendalam, dan dengan cara itu rahmat Tuhan sungguh berkarya dalam hati dan kehidupan kita. Tuhan memberkati.